sampaikan, ini ada transformasi ekonomi struktural yang memang harus dilakukan. Dari analisis sederhana yang saya lakukan di buku terbaru saya, itu ada yang kalau low income sama middle income itu lebih banyak ke agro base, tapi kalau yang high income lebih banyak ke service base. Nah, sektor-sektor jasa yang bisa ditarget oleh Indonesia tadi salah satunya yang disasar oleh Ibu Wali Kota, yaitu terkait dengan pariwisata, dan Malaysia juga melakukan hal yang sama dengan ekoturism. Ada juga kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Nah, kalau kita melihat juga ada beberapa contoh sebenarnya bagaimana sebuah kota itu melakukan transformasi dipimpin oleh pemimpin yang transformatif. Misalnya untuk Pittsburgh yang awalnya kota baja jadi kota kesehatan dan pendidikan, atau kota Pineng yang sebelumnya kota penghasil laut, kemudian sekarang jadi kota yang cukup terkenal dengan medical tourism-nya. Nah, ini data-data yang terkait dengan Mojokerto yang menurut saya ini cukup menarik karena sangat mengandalkan konsumsi rumah tangga yang cukup besar, more or less antara 70%, kemudian yang ekspor lebih banyak impornya memang. Kemudian kalau kita lihat juga dari sektor struktur pertumbuhan ekonomi ini, saya mencoba membuatkan ilustrasi Ibu Wali Kota dengan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi yang tahun 2021 ini mungkin 2,5%, 2022 3,5%, 2023 sampai 2025 4,5%, maka PDRB-nya Kota Mojokerto kurang lebih sekitar 7.913 pada tahun 2025. Kemudian kalau ngomong tentang transformasi ekonomi, yang selama ini mungkin penyediaan akomodasi dan makan minum itu masih 7%, nah, nanti di tahun 2025 dengan kebijakan baru Ibu Wali Kota bisa naik jadi 15%, kurang lebih sekitar 1 triliunan. Kemudian juga jasa keuangan dan asuransi maupun jasa pendidikan plus jasa kesehatan yang memang menurut saya itu punya kemungkinan untuk bisa diangkat oleh pemerintah Kota Mojokerto. Terus yang boleh usul Bu Wali gitu kalau terkait dengan pembangunan Mojokerto Kota Majapahit tadi, kita bisa menggunakan konsep ekosistem pariwisata gitu. Tentu ada pelibatan dari perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang punya jurusan sejarah untuk menuliskan cerita-cerita tentang Majapahit, ada sistem informasi, teknik industri, industri kreatif juga. Kemudian juga terkait dengan startup wisata yang mungkin bisa menuliskan sejarah tentang Majapahit. Gitu. Kenapa Majapahit begini begitu dan seterusnya, siapa sih Raja Ratu Tri Buana Tunggadewi dan seterusnya. Terus ada pengelola wisata Majapahit yang harus diwadahi, juga ada hotel dan restoran, ada YouTuber yang terkait sama sejarah yang perlu diundang, sama YouTuber makanan vlogger gitu bisa diundang di sana untuk masyarakatkan atau mempopulerkan makanan-makanan yang khas Majapahit atau baju khas Majapahit misalnya. Terus penyelenggara event pasti ada Mojotirto, Bhinneka Tunggal Ika, terus ada penduduk kota maupun kabupaten Mojokerto. Menurut saya Ibu Wali Kota punya kemampuan untuk mengorkestrasi beragam pihak ini untuk bisa menyukseskan Mojokerto sebagai kota Majapahit. Beberapa hal lagi yang lain juga sama, bisa misalnya Mojokerto sebagai kota jasa pendidikan gitu, atau Mojokerto sebagai kota kesehatan gitu. RS kota kesehatan, klinik kesehatan dan seterusnya itu yang bisa dikembangkan. Intinya Mojokerto perlu melakukan transformasi ke arah yang lebih banyak ke service based.